Alina tercinta, surat ini kutulis di bawah cahaya senja yang keemasan, yang berbentuk sepetak lempeng emas di atas meja. Di tempat sekarang aku memikirkan dirimu. Apakah yang sedang kamu lakukan sekarang, Alina? Apakah kamu sedang minum kopi? Apakah kamu sedang menyetir di belantara kemacetan yang menjengkelkan? Apakah kamu sedang berada di suatu tempat entah di mana, di balik bumi memandang senja perlahan-lahan menjadi malam? Kutulis surat ini perlahan-lahan, Alina, seolah bukan tangan yang bergerak di atas kertas, melainkan hati yang menerjemahkan dirinya ke dalam tinta, langsung membentuk huruf-huruf yang berusaha merengkuh dirimu. Nan entah di ufuk yang mana. Kulihat di luar langit makin menggelap, dan lempengan emas di mejaku meredup. Begitu rupa seolah-olah matahari di luar sana telah mengerut dan tiba-tiba menjauh. Tapi itu semua barangkali tidak penting, bukan, Alina? Matahari senja yang lenyap di telan gedung-gedung bertingkat tidaklah lebih penting dari begitu banyak hal lain yang berlangsung hari ini. Ulat yang menggeliat di atas daun, satpam yang tertidur di kursi juga, seorang wanita berkaki satu yang mengemis di bawah jembatan layang, kereta api dari Yogyakarta yang memasuki stasiun, gadis yang menangis, gelembung permen karet yang pecah, suara seluling, suara klakson, suara menteri batuk-batuk, suara penari mengibaskan selendang. Aku tahu, aku bisa saja menelpon kamu, Alina, dan kita akan bicara begitu lama sebisanya, seperti hari-hari yang telah kita lewati bersama. Tapi kali ini biarkanlah aku menulis surat ini untukmu, demi sesuatu yang barangkali saja bisa abadi. Siapa tahu, kita boleh kan berharap segala sesuatu yang paling kecil, paling sepele, paling tidak penting, tapi mungkin indah bagi kita berdua, bisa tetap tinggal abadi, seperti daun melayang tertiup angin yang kita tak tahu lagi di mana, tapi masih tetap tinggal indah kenangan kita. Begitulah memang aku ketemu kamu, Alina, di sebuah ruang di bagian semesta yang gelap, di mana waktu tak tercatat seperti bisikan, di mana kita hanya saling menyentuh dan tak selalu berketemu, tapi bisa saling merasa, dan dengan itu toh bisa membangun dunia kita sendiri. Dari kelam ke kelam kita arungi waktu, Alina, dengan gumam perlahan-lahan, karena ruang bukan hanya milik kita, dan setiap orang selalu merasa punya kepentingan yang sama besarnya. Barangkali juga karena memang kepentingannya jauh lebih besar dari urusan kita. Bisakah diterima bahwa perasaan kita begitu penting untuk sebuah kota yang gemerlapan di mana senja tiada artinya? Kukira kamu masih ingat senja di pantai itu, Alina. Senja yang memastikan bahwa hari telah berlalu dan kita hanya bisa saling memandang, serta berkata diam-diam dalam hati, betapa waktu begitu singkat. Waktu memang tak akan pernah cukup, Alina. Tak akan pernah cukup untuk sebuah keinginan yang memang tidak mungkin terpenuhi, seperti begitu banyak cita-cita tersembunyi kita, yang barangkali akan tetap tinggal tersembunyi selama-lamanya. Barangkali kita hanya harus merasa semua ini sudah cukup dan bersyukur karena kita sempat mengalaminya. Seperti bersyukur karena sempat mengalami saat-saat yang indah, seperti perasaan kita ketika memandang matahari senja yang toh tak bisa tetap tinggal di sana. Alina tercinta, barangkali kita memang tidak usah terlalu peduli dengan semua ini, karena serbuk-serbuk perasaan yang tersisa juga telah hilang lenyap ditiup angin, bercampur baur dengan debu yang bertebangan, yang hanya kadang-kadang saja
kita kenali kembali jika arah angin menuju arah kita, perasaan-perasaan yang membuat kita berkata, "Aku seperti pernah berada di sini pada suatu masa entah kapan, dari masa lalu atau masa depan." Memang banyak hal tidak harus kita mengerti, Alina. Ada saatnya kita hendak harus mengerti apa-apa, tidak perlu memaklumi apa-apa, dan kita tidak perlu menyesali apa-apa, kecuali hanya merasa, bergerak dan menjelma. Tapi sudahlah Alina, kita kenang saja waktu dalam gelas kopi gitu, yang akan segera mendingin seperti senja tiba. Bukankah kita sudah cukup bahagia meskipun hanya saling bertanya? Begitu banyak kabar dari jauh tentang ruang dan bumi yang selalu mengeluh. Begitu banyak kepedihan di jalanan, darah berjeceran, dan kita begitu sibuk dengan perasaan kita sendiri. Tapi apalah salahnya? Kita sering berpikir tentang betapa fana hidup kita. Sepotong riwayat di tengah jutaan tahun semesta, dua orang di belantara peristiwa. Apakah kita masih punya arti, Alina, dalam ukuran tahun cahaya? Aku pun bertanya-tanya, apakah semua itu ada maknanya? Sebuah sudut di dalam kafe, lampu remang di pojok taman, sepotong percakapan yang kadang-kadang terganggu. Semuanya bagai tak pernah utuh, tak pernah selesai, dan tak mungkin menjadi lengkap. Tapi siapa yang menuntut semua ini harus sempurna? Kita sudah lama tahu semua ini memang tidak bisa jadi apa-apa, dan barangkali memang tidak perlu menjadi apa-apa. Kita toh sudah senang meski hanya saling memandang, dan menegak segala penyesalan sebelum pertemuan, dan tahu memang tidak ada yang bisa disalahkan, sehingga memang tidak perlu bertanya, kenapa harus jadi begini? Apa boleh buat, hidup barangkali memang cuma seperti sebuah keemasan, seperti opera sabun, barangkali seperti itulah hidupku, Alina. Seperti opera sabun, berangkat dari sensasi satu ke sensasi lain, dengan bau parfum yang berlainan setiap kali pulang. Dan kita tidak punya cukup kemampuan untuk menghindarinya. Kulihat begitu banyak manusia berjejal di bawah sana. Barangkali kamu berada di antara mereka, Alina. Mereka begitu sesak kota itu, seperti tiada tempat lagi untuk bangunan baru. Gedung-gedung terus tumbuh ke atas hanya untuk menampung manusia. Mereka semua akan menjadi begitu dari bagian opera sabun itu, Alina. Opera sabun tentang orang-orang yang terus-menerus memburu sensasi dalam hidupnya. Barangkali kita memang harus berpesta sebelum tenggelam ke dalam sebuah perkabungan yang panjang. Aku di sini saja, Alina, menulis surat untukmu di salah satu gua di belantara kota memabukkan. Pastilah hidup ini memabukkan, Alina. Sangat sering membuat kita lupa akan ada kematian. Dari senja ke senja kutulis surat kepadamu, Alina, sekedar untuk mencoba merasa bahwa kehidupan yang fana itu masih ada, masih bergerak serat-serat halus perasaan kita. Sekadar untuk membuktikan bahwa kita belum menjadi dodol yang lumutan. Kalaulah aku bisa menuliskan surat ini langsung ke dalam hatimu, Alina, aku akan melakukannya seperti awan mengubah dirinya jadi hujan supaya bisa menyatu ke daratan. Tapi aku tidak bisa melakukannya, Alina. Aku hanya bisa menulis surat seperti ini, surat seseorang yang barangkali agak kacau pikirannya, kurang lurus, tidak jernih, dan terlalu banyak mengumbar perasaan. Maafkanlah semua itu, Alina. Barangkali aku memang tidak dilahirkan untuk membahagiakan semua orang. Alina tercinta, selalu dan akan selalu kucintai. Di luar sana telah menjadi ungu, Alina. Dan aku tiba-tiba merasa tua. Senja merah yang keemasan berubah menjadi ungu bagi akhir sebuah cerita yang muram.
Jangan salahkan aku, Alina. Ini bukan keinginanku sendiri. Aku hanya menulis surat yang menerjemahkan diriku kepadamu. Dari salah satu ruang di sarang lebah di hutan belantara yang gemerlapan, cahaya listrik berkerap riang di antara kelam, tapi tak juga mampu mengusir suasana hatiku yang lagi-lagi menjadi rawan. Apakah aku harus mengangkat telepon yang berdering itu dan tenggelam ke dalam opera sabun yang lain? Aku sudah capek, Alina, capek memanjakan perasaan. Barangkali memang sudah waktunya kita harus menjadi kejam kepada diri kita sendiri, membiarkan perasaan itu menggelepar seperti ikan dan mencoba hidup bersama dengan kenyataan. Masalahnya, apakah kenyataan mau hidup bersama kita? Sudah terlalu sering aku mendengar tentang seseorang yang mati sendirian di dalam kamar, kesepian dan tanpa teman, badannya membusuk perlahan-lahan. Jangan-jangan aku akan mati seperti itu, duduk di kursi seperti sekarang ketika sedang menulis surat untukmu, karena memang kamu yang selalu dan selalu ku kenang dan ku cemaskan. Sedang apakah kamu, Alina? Sedang duduk melamun sendirian atau menyetir mobil di tengah hujan? Apakah kamu masih selalu memanggil tukang becat setelah berhari-hari diterpa kelelahan seolah-olah merontokkan tulang? Begitulah keadaanku sekarang, Alina. Merasa tua, mudah capek, dan mulai ubanan. Barangkali sudah waktunya aku mengundurkan diri dari dunia persilatan, menyembunyikan diri di sebuah gua di pucuk gunung dan mempelajari kitab-kitab tentang kesempurnaan. Celakanya, kehidupan ini tidaklah begitu mirip dengan dunia persilatan. Kehidupan ini bisa begitu menyiksa tanpa ada korban, karena segala sesuatu memang keras tanpa kekerasan, kejam tanpa kekejaman, dan begitu menghancurkan tanpa harus ada penindasan. Inilah suratku, Alina, surat seseorang yang menyadarkan kehidupannya pada kenangan. Dan kenangan itu adalah kamu. Kita semua memang menjadi tua, Alina, tak apa. Bumi begitu ungu di luar, ungu dan kelam. Tapi siapakah yang akan merasa kehilangan? Kita tidak akan pernah pergi kemana-mana, Alina. Percayalah. Kita, kamu, dan aku akan tetap tinggal di sini, saling mengenang ketika senja tiba. Selamanya, karena aku telah menulis surat tentang kita, tentang segala sesuatu yang terjadi di masa kita. Dalam huruf-huruf yang membentuk kata-kata tercetak yang tidak akan pernah hilang lagi untuk selama-lamanya.